Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel Saparman itu. Kali ini ada edisi khusus ya, karena minggu ini saya mengajar gramatikal dan sintaksis S2, jadi ada proyek menerjemahkan beberapa perikop ayat-ayat dari Filipi. Jadi saya akan bagikan mengenai penerjemahan dari keadaan Paulus di penjara, itu Filipi 1 ayat 12 dan 14. Hinoskein di humas bulumai adelvoi hoti takat eme malon ada ini kurang, mungkin malon eti malon sebetulnya ada kurang mana epi malon eis preocupen malon ya betul malon eis preocupen tahu evangelio eliluten hoste tos dismos mou panerus en Christo kinstai en olo to prateriu kai tois loipois pasin kai tos pleonas ton adelfon en curio pepoitotas tois dismois mou prisuteros Torman Alphobos dan Logon Lalim. Nah, sama seperti yang ayat 9 sampai 11, ini juga hanya satu kalimat dengan dijelaskan oleh beberapa klausa. Nah, ini atau anak kalimat. Jadi ini ciri khas Paulus itu adalah kalimat bertumpuk ya. Bertumpuk-tumpuk seperti kemarin itu. Jadi kalimat utamanya adalah ini. Kinuskein de humas bulumai. Oke, ini. D kata sambung memperkenalkan ya kalimat kinuskein atau mungkin apa bertentangan atau kontras dengan ayat-ayat sebelumnya, tapi rupanya tidak hanya menyambung atau memperkenalkan di dan mungkin juga bisa. Saudara-saudara, ini adelphoi nominatif atau vokatif ya, sapaan itu seperti itu. Dan saudara-saudara seperti itu. Lalu ada ini infinitif, tapi sebetulnya ini ya bulumai ini aku menghendaki, ini kata kerja utamanya ini bulumai aku menghendaki, sedangkan kinoskeun humas itu adalah objek daripada bulumai. Ini infinitif substantifal sebagai objek yang punya subjek humas kalian ya. Dan saudara-saudara, aku menghendaki kalian mengetahui apa ini, bahwa hoti ya, bisa sebab tapi ini jelas bahwa substantifal hoti, bahwa tatkat eme hal-hal mengenai saya itu kat eme lalu dipindahkan dengan ta netral ya, jadi hal-hal mengenai saya justru malon etop, justru kata kerjanya eleluten mendatangkan, tapi itu perfect ya, sehingga bisa diterjemahkan telah selesai dan masih perfect yang menjelaskan apa akibat yang masih berlangsung gitu. Jadi telah selesai mendatangkan, jadi saya dan masih. Kemudian eis progopen to evangelium ya, pada perkembangan kemajuan Injil. Oke. Nah, ini klausa objek daripada ini ya, kinuskein ini ya, jadi lagi ya. Kemudian hoste tos dismois, nah ini lagi-lagi hoste plus infinitif genestai dan ada kainnya infinitif tolman jauh ini ya. Jadi ini dua
dua infinitif yang dimulai dengan hoste. Nah ini apa? Berarti infinitif adverbial. Kata keterangan menjelaskannya. Infinitif adverbial. Mana yang dijelaskan? Ya, irrelevant tadi kata kerjanya ya. Jadi ini dijelaskan oleh adverbial infinitif akibat. Memang bisa tujuan, tapi jelas ini akibatnya. Akibat sehingga terjemahnya sehingga. Ada dua akibat daripada kemajuan Injil itu mendatangkan perkembangan Injil ini, yaitu sebab tostimosmo paneros en Christo. Kinestai ya. Pemenjaraanku menjadi kinestai paneros nyata en Christo. Nah ini en atau datif sebabnya, datif sebabnya itu karena Kristus. Kemudian ini apa? En oloto proste bagi seluruh pengawal. Ini datif bisa datif ya, bagi tujuan datif. Ini jadi tujuan pengawal kaisar, ini praetorio yaitu camp ya, seperti camp, seluruh anggota camp itu dan yang lain, semua yang lain. Oke, ini akibatnya. Akibat pertama ya. Akibat kedua, tois pleonas ton adapun kebanyakan saudara-saudara dalam Kristus. Nah, dalam Kristus ini ada dua pendapat. Ini menjelaskan adapun atau menjelaskan pepitas ini. Jadi makanya bisa kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan, bukan dalam Kristus, maaf, dalam Tuhan, itu bisa seperti itu. Tapi bisa juga yakin, ini partisip ya, yakin dalam Tuhan. Jadi salah satu harus dipilih nih. Ini saudara dalam Tuhan atau yakin dalam Tuhan. Oke. Ada terjemahan yang ikut ini, ada terjemahan juga ikut ini. Jadi apa? Akibat yang kedua itu adalah kebanyakan saudara-saudara berani. Ini tolmannya, berani. Ada kata keterangan perisoteros itu lebih, jadi berani lebih. Nah, pepitas itu partisip sirkumstansial menjelaskan tolman, bisa sebab atau dan yakin boleh. Sebab yakin karena pemenjaraanku ini. Tois dismois datif sebab ini ya. Ini. Oke. Jadi kalau disusun sesuai dengan aturan seperti ini ya. Dan saudara-saudara, aku menghendaki kalian mengetahui hal-hal mengenai saya, mendatangkan itu waktunya telah selesai dan masih, itu karena perfect tense. Mendatangkan apa? Kepada perkembangan Injil. Lalu ada hoste plus infinitif tadi ada dua, makanya akibatnya ada dua. Akibat A, pemenjaraanku menjadi nyata. Akibat B, kebanyakan saudara berani membicarakan firman. Itu ya, ini dijelaskan, nyata dijelaskan karena Kristus, menjadi dijelaskan bagi seluruh pengawal kekaisaran dan semua yang lain. Lalu ini juga kebanyakan saudara-saudara genitif tadi, genitif pembagian itu berani dijelaskan lebih dan sebab yakin dari partisip tadi itu. Membicarakannya juga diberi keterangan tanpa takut, membicarakan firman tanpa takut. Yakinnya juga dijelaskan sebab pemenjaraanku, dismoismo ya, itu tadi. Nah itu, jadi kalau dibuat garis besar seperti ini, Paulus mendaki jemaat Filipi mengetahui mengenai keberadaannya dalam penjara. Hal-hal yang diinginkan Paulus jemaat Filipi ketahui adalah bahwa keberadaannya dalam penjara, maksudnya mendatangkan perkembangan Injil. Justru mungkin kebalikannya ya. Kebalikannya justru di penjara malah atau justru mengembangkan Injil. Waktunya telah selesai dan masih, ini karena
perfect tense tadi yang mendatangkannya itu perfect tense di waktu ini. Oke. Yang kedua akibat dari mendatangkan perkembangan Injil tadi sehingga pemenjaraannya menjadi nyata karena Kristus. Jadi waktu di penjara itu semua orang, seluruh pengawal kekaisaran dan semua orang yang lain itu tahu Paulus ini di penjara bukan karena mencuri, tapi karena Kristus. Ya, siapa ya ini yang mengetahui bagi ini pengawal kekaisaran dan semua yang lain itu. Nah ini siapa nanti baru perlu dipelajari lebih lanjut. Lalu juga B, kebanyakan saudara dalam Tuhan. Jadi kita ambil ini ya, kita ambil apa? Encurio menjelaskan adelphon, bukan yang ini. Tapi bisa yang itu nanti harus punya argumen memang mengapa milih itu. Oke. Kebanyakan saudara Tuhan berani membicarakan firman. Keberaniannya itu lebih, tadi ada penjelasannya. Alasannya karena yakin sebab pemenjaraannya dipenjarakan karena Kristus. Membicarakan firman-Nya tanpa takut. Ya itu ya, jadi ada 2 garis besar itu. Nah kata-kata yang perlu dipelajari mungkin ini. Prokopen tadi akusatif dalam ayatnya, tapi kata tadinya prokope. Ini bagus ini dipelajari. Ini perkembangan apa? Banyak lihat kamus di Fine Dictionary atau di banyak kamus ya. Coba lihat ini atau terjemahan lain mungkin ada apa footnote atau ada catatan pinggir mungkin ada, tapi mungkin juga dari terjemahan kuno ini ya, terjemahan langsung itu ada West namanya ya, West ya, Kedit West itu menerjemahkan langsung ayat-ayat Alkitab dari Yunani. Itu bagus sekali kalau Anda punya, itu bisa dicek gitu. Kemudian mungkin Evangelion atau Injil perlu dipelajari, itu latar belakangnya apa. Injil itu kalau dalam Alkitab kan Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga. Itu Injil dalam Alkitab. Tapi sebelumnya itu kata Injil itu apa? Sebelum dimasukkan dalam kitab suci artinya yang khusus itu apa? Mungkin itu akan menolong kita mengerti dalamnya arti Injil itu. Kemudian adelphon tadinya, yang ini adelphos itu tunggalnya. Saudara, siapa ini? Saudara-saudara yang berani memberitakan Kristus ini, memberitakan firman, membicarakan firman. Siapa ini? Paulus di penjara, mereka berani. Nah, siapa ini? Perlu dipelajari lebih lanjut. Ya, oke. Sampai di sini. Semoga menjadi berkat terjemahan ini atau bisa memperoleh ide-ide untuk membuat renungan dari ayat-ayat ini. Terima kasih perhatian saudara. Tuhan memberkati. Selamat berkarya.